Selamat pagi. Selamat pagi, selamat satu hari. Yes, yes, yes. Baik, semangat sekali hari ini ya. Baik, apa kabarnya hari ini? Syukurlah kalau begitu. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadiran dari kelas 2 dan kelas 3. Terlebih dahulu saya absen dulu untuk kelas 2 ya. Albertus Faiko Jehuman Hari Pak. hadir. Baik. Carolina Cherry Pasia Alventi. Hari Pak. Ya, hadir. Helena Crescencia Meren. Hari Pak. Baik. Pak. Agustina Novantri. Hari Minuk. Pak. Hadir. Elizabeth Julia Elfrid Bebes. Hari Pak. Gregorius Saputra Aldo Inggit. Hari Pak. Kalian hadir semua hari ini, ya berarti semuanya sehat. Semuanya sehat. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu sebagai orang beriman, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, silakan. Mari kita berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas. Kita duduk untuk kelas 3 dan kelas 4. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Baik. Untuk materi kita hari ini untuk kelas 2, perhatikan baik-baik, yaitu tentang membiasakan hidup bergotong royong. Itu untuk kelas 2 dan untuk kelas yaitu tentang pembelajaran IPA dengan memahami ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Itu untuk kelas 3 dan untuk kelas 2-nya tadi membiasakan hidup kompetisi dasar yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang PKN, mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. Dan untuk kelas 4 adalah mengidentifikasikan ciri-ciri dan kebutuhan dari makhluk hidup. Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang mau kita pahami, yang mau kita belajar hari ini, yang pertama untuk kelas 2 yaitu tentang menjelaskan arti hidup rukun. Itu yang harus kita pahami hari ini, yaitu memahami arti hidup rukun. Kemudian apalagi yang kedua, mengenal pentingnya hidup rukun. Kelas 2 bisa baca lihat yang akibat tidak adanya kerukunan dan menyebutkan contoh hidup rukun di berbagai lingkungan. Nanti kita belajar bagaimana di masyarakat, di lingkungan rumah, ya. Untuk kelas 3 yaitu tentang mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup, rukun dan damai. Apa yang kalian tahu tentang hidup rukun? Contoh nyata hidup rukun itu seperti apa saja? Kelas 2. Saling menolong. Apa lagi? Saling berbagi. Kelas 2. Ya kan? Saling menyayangi. Apa lagi? Saling membantu. Ada lagi? Apa? Dengan tidak boleh bertengkar. Itu hidup rukun. Apa lagi? Saling menghargai. Ada lagi? Itu adalah contohnya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita, baik itu di rumah, di sekolah. Jadi penting sekali untuk hidup rukun. Hidup rukun itu sangat penting karena selama maka persatuan dan kesatuan itu tidak terwujud. Sama seperti halnya kalau kita di kelas. Kalau kita tidak hidup rukun, berarti suasana kelasnya bagaimana? Suasana kelasnya pasti tidak baik. Karena apa? Di antara kita saling bermusuhan, tidak hidup rukun.
Ini contoh hidup rukun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat yang pertama, contoh hidup rukun di lingkungan rumah. Ini contoh gambar yang kita mau. Berarti adik dan kakak ini bekerja sama, yang membantu adik untuk bermain. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekolah. Bagaimana kehidupan kita di sekolah? Kehidupan hidup rukun di sekolah. Ya, saling berbagi. Berikutnya yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ini bergotong royong menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini contohnya. Dan apa kira-kira akibat jika kita tidak hidup rukun? Ini contohnya. Akibat dari tidak menjaga kerukunan. Jika kita tidak menjaga kerukunan, itu bisa berakibat hidup tidak ramai. Kita selalu dimusuhi dan saling memusuhi. Ini contohnya, ya. Pada gambar ini contoh hidup yang tidak rukun di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, beberapa ini adalah soal yang kepada kalian kelas 2 untuk kerjakan, ya. Untuk kelas 2 kerjakan evaluasi ini, ya. Evaluasi yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Siap kelas 2? Nice. Kelas 2 ini kita semangat. Siap? Siap. Ya, saya sudah bagikan. Coba kelas 3 kerjakan soal evaluasi tersebut. Saya ke kelas 4 dengan materi tentang mengidentifikasikan ciri-ciri dan kebutuhan. Ini saya ulangi lagi untuk nanti kelas 3-nya, yaitu tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ya, sebutkan kira-kira yang kalian tahu ciri-ciri dari makhluk hidup itu seperti apa saja. Angkat tangan kalau bisa. Ya. Coba ulang lagi. Makhluk hidup berkembang biak, jadi ciri-cirinya katanya. Berikut. Bisa bergerak, dan apa lagi? Makhluk hidup bisa bernapas. Oke. Ya, jadi kita buktikan dengan video berikut ini, benar tidak ciri makhluk hidup yang kalian sebutkan tadi. Baik. Ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Benar tidak? Ya, jadi yang disebutkan tadi bahwa ciri dari makhluk hidup itu adalah bisa bergerak. Dan yang berikutnya bernapas. Ini contohnya bernapas. Ya, berkembang biak. Ciri dari makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak. Kita perhatikan gambar. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Yang membutuhkan makanan. Kenapa? Makan rumput. Kemudian ada bebek yang juga sedang makan. Kemudian apa lagi? Membutuhkan suhu tertentu seperti pada gambar. Membutuhkan suhu tertentu, ya. Ya, ini juga gambar contoh membutuhkan suhu tertentu, kemudian peka terhadap rangsang. Contohnya apa? Tumbuhan putri malu, jika disentuh dia akan mengantuk. Ini contoh tumbuhan atau makhluk hidup peka terhadap rangsangan dan mengeluarkan zat sisa. Ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ciri makhluk hidup sudah bergerak, bernapas, dapat bertumbuh atau berkembang biak, kemudian dapat bertumbuh, dan ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama, kebutuhan dari makhluk hidup memerlukan makanan. Dan fungsi makanan bagi tubuh adalah untuk
kelangsungan hidupnya. Sama seperti kita, setiap selesai pulang sekolah pasti kita makan siang sebelum kita tidur malam, ya teman. Yang kedua adalah makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara. Kalau kita perhatikan tadi pada gambar atau pada video, ya ada sapi, ada bebek, dengan cara atau ciri bergeraknya berbeda-beda setiap makhluk hidup. Untuk kelas 3, di sini saya akan bagikan evaluasi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kepada kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Dan setelah selesai mengerjakan, nanti akan dipresentasikan di depan ke kelas. Ya, nanti saya akan minta siapa yang akan tampil atau kalian. Kelas 2 sudah evaluasinya sudah dikerjakan. Kelas 3 sudah baik. Saatnya sekarang presentasikan hasil pekerjaan, hasil evaluasinya. Yang mau presentasi, baik. Silakan ke depan. Untuk soal nomor 1, soal yang pertama adalah dengan teman bermain. Kita harus selalu jawabannya adalah hidup rukun. Benar tidak? Yang kedua, siapa lagi yang mau tampil? Pekerjaanmu bagaimana? Nomor 2, apa akibatnya jika tidak hidup rukun dengan teman? Tidak punya teman. Itu resikonya kalau kita tidak bisa hidup rukun dengan teman. Maka kita tidak dijauhi oleh teman-teman. Iya. Kelas 3, presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, ada lagi kelas 3. Iya, baik. Ada 4 orang. Ya, baik. Untuk nomor 1 dari yang paling kanan. Nomor 1 soalnya adalah manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk jawabannya adalah makhluk hidup. Manusia, hewan dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Sapi, kerbau, rumput dan harimau. Meja, kursi. Iya. Baik, tepuk tangan untuk keempat teman. Tadi sudah kalian membacakan hasil pekerjaannya. Sebelum materi kita berakhir, terlebih dahulu saya ingatkan kepada kalian coba mengingatkan kembali materi yang sudah dijelaskan tentang arti hidup rukun dan damai. Arti hidup rukun dan damai bagi kelas 2. Kemudian apa pentingnya hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup rukun dan damai. Hidup rukun berarti baik. Apalagi baik. Damai juga berarti tidak bertengkar. Ya. Damai berarti hidup tenang, hidup rukun. Dan yang terakhir itu pentingnya hidup rukun, yaitu hidup rukun ya dengan sesama. Kita harus hidup rukun dengan sesama. Kelas 3 ya. Kesimpulannya, kelas 3 ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama itu tadi apa? Kemudian apa lagi? Kemudian ada teman dia. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kelas 3 ya, kita sudah memahami bagaimana hidup rukun ya, di kehidupan di rumah, di sekolah ataupun di dalam kehidupan masyarakat ya. Dan untuk kelas 4 kita sudah mengetahui ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Dengan demikian materi kita pada hari ini telah selesai ya. Berarti kalian sudah pahami semua dengan materi yang dijelaskan. Nanti setelah ini saya akan bagikan tugas yang ada pada buku paket. Nanti kalian tulis tugas untuk dikerjakan di rumah. Siap?